فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي لا حول ولا قوة إلا بالله. Ibu yang akan saya sayangi, yang saya kasihi, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita masih ditolong oleh Allah untuk mendatangi cahaya-cahaya Allah sebagai pakaian buat jiwa kita. Kalau seandainya Allah izinkan, Allah tolong ilmu ini menjadi ilmu yang kita pakai, yang kita praktekkan, maka itu akan menjadi pakaiannya jiwa kita. Jadi pakaian itu, badan kita itu kan supaya tertutupi kekurangannya, dipakein pakaian dari bahan jasad kita ya. Jadi yang dikasih pakaian itu bukan hanya jasad doang, jiwa pun harus dikasih pakaian. Nah, kenapa? Jasad nih, badan kita punya mata, punya telinga, punya hidung, punya semuanya, harus dikasih makanan. Jasad badan kasih pakaian. Jiwa pun dia punya mata, punya kuping, punya perasaan. Ada yang harus dikasih makanan, tapi bentuknya bukan berbentuk makanan nasi, lauk dan sebagainya, tapi ilmu. Tapi bukan ilmu yang sekedar ilmu nempel di otak. Ya Bu, Ibu tahu satu pengetahuan ilmu di sini atau di mana? Kemudian dipraktekin. Orang kata Rasulullah, senyum itu bagian dari iman, sedekah. Di rumah banyak sabarnya, di rumah banyak ikhlasnya sekarang. Nah itu pakaian jiwa. Nah dikatakan di Al-Quran kan walibasuhum taqwa. Pakaiannya adalah takwa. Jadi pakaian jiwa adalah takwa. Itu dari mana? Takwa itu kan buah dari ilmu yang bermanfaat yang kita pakai. Setelah Ibu ngaji, saya ngajarin, saya pakai. Kalau bisa saya duluan pakai, karena saya lebih tahu, lebih awal duluan tahunya kan. Nah itu harus bisa hias kita semua Bu. Nah untuk bisa menghiasi jiwa kita ilmu tadi, yang lain harus ya, karena kita masih ditolong sama Allah, ditarik lah. Nah, mungkin ada yang senangnya dari minggu kemarin, aduh di minggu depan saya mau ngaji, udah senang. Ada yang senangnya baru kemarin, sebelumnya nggak ingat gitu. Ingatnya oh iya besok ngaji, alhamdulillah. Ada yang senangnya tadi pagi, oh iya ya ini hari ngaji ya, ya udah deh saya datang. Ada yang senangnya 1 jam sebelum pengajian, udah jam 9 ya biasanya saya ngaji, udah ada yang tergantung pribadi jiwa masih, tapi kita ditarik oleh Allah, ditolong oleh Allah. Nah itulah pakaian jiwa. Pakaian jiwa itu ilmu yang kita dapat kemudian kita amalkan. Kalau nggak diamalkan nggak jadi pakaian jiwa kita. Jiwa kita telanjang, tidur aja. Jiwanya diam, tidur. Yang menguasai siapa bukan? Ada kuda. Saya pernah mengatakan kudanya ini ada penunggangnya. Di belakang siapa? Anjing. Nah si penunggangnya ini jiwa. Kalau jiwanya tidur yang menguasai, nah itu. Kalau ilmu tidak dimanfaatkan, ilmu banyak dimanfaatin. Diajarin sabar, tetap aja nggak sabar. Udah diajarin suruh nggak riak, tetap aja di sini tuh bercokol. Suruh nggak dendam, tetap aja dendam. Suruh jauh dari sombong, tetap aja
ilmu tadi, nah itu seakan-akan si jiwa ini nggak punya makanan, lemes, nggak punya pakaian, nggak punya apa yang menguasai aja itu. Badan kita hanya ngikutin si jiwa yang ngajarin enggak, mau pakai baju enggak, punya tenaga enggak, gitu ya Bu ya. Nanti kita belajar. Pokoknya kita belajar sedikit aja dulu tentang jiwa. Jadi sekarang pengetahuan kita jangan dangkal di jasad. Kenapa? Karena yang akan mengenal Allah adalah jiwa kita. Sedangkan kita belajar mengenal Allah ya Bu ya. Jadi harus yang di dalam yang diajar nih sekarang. Oleh karena itu, karena kita masih ditolong oleh Allah, bisa datang, bisa belajar, kita intinya bersyukur kepada Allah dengan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salawat dan iring salam mohon sama Allah ya. Semua yang sayangi sekarang bukan hanya sekadar salawat dan iring salam semoga tercurahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak rasa cinta di hati kita. Kenapa? Karena kita jarang memohon kepada Allah supaya bagaimana mencintai hati kita. Kita kata aja dengan salawat, tapi tidak ada rasa cinta. Nah, supaya bagaimana tumbuh rasa cinta itu, kita minta sama-sama sama Allah ya. Ya Allah, tumbuhkan rasa cinta di hati hamba kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diulang-ulang cintamu, kalau sampai ada rasa itu menghibah-hibah di hadapan Allah. Jangan sampai tidak berkahnya hidup kita. Sholawat sih dibaca, diulang-ulang, kadang ratusan, tapi kenapa efeknya kosong melorong? Jangan-jangan itu hanya kata-kata hiasan di mulut kita saja, tapi hati kita sebenarnya nggak cinta sama Allah. Coba dibayangkan kalau lagi ada masalah, saya cinta nggak sih sama muslim? Kadang-kadang cuek, tapi baca sholawat Allah itu dapat pahala sih, tapi efeknya, berkahnya, rahmatnya tidak begitu berpengaruh. Kenapa? Nggak ada rasa. Seperti anak kepada orang tua, kalau lagi disuruh ayahnya, ayahnya atau ibunya, iya mah, tapi hatinya nggak ada rasa cinta, gimana Bu? Hambar. Begitupun ketika kita mengucapkan rasa cinta kepada Rasulullah, harus hadir itu, bukan hanya sekedar ucapan. Ya, selalu kita ucapan saya insyaallah. Coba kita tamakuri. Ya Allah, tolong ya Allah, hati hamba ini, rasa hamba ini benar cinta kepada Nabi-Mu ya Allah. Hanya sekedar ucapan ya Allah. Dimintakan ya. Ayo kita nanti waktu atau sebelum mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, mintakan dulu hadir rasa itu, cinta itu dimintakan dulu. Nah, alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi pertanyaan pertama sudah dijawab. Bagaimana hukumnya menelan sperma suami? Ini fikih ya Bu ya. Nah, sperma itu dalam Syafi'i adalah suci. Nah, kalau suci tadi boleh. Kalau mazhab lain ada suci najis, berarti haram. Barang najis diminum. Jadi tergantung dia pegangannya kemana ya Bu ya. Tergantung. Nah, gitu. Yang kedua, bagaimana hukumnya kalau orang meninggal dunia susah sekali, udah koma nanti bangun lagi, koma bangun lagi, terus kiainya karena dia mempunyai sesuatu iman atau amalan apa yang si dia itu masih tergantung dengan amalannya itu, biasanya begitu, memohonnya dengan amalan itu gitu. Tapi biasanya walaupun itu tidak semuanya tidak
tidak tidak 100% musyrik, enggak. Dia juga bisa sama Allah tapi melalui bantuan yang lain seperti jin ya. Pengen ada keluarga, pengen ada biasanya kebal dan sebagainya. Atau saya punya pengalaman saudara itu meninggal itu bisa niatnya menolong orang. Jadi di rumah itu biasa suka ada jin mengganggu. Nah, dia itu biasanya memindahkan jin itu ke daerah mana gitu. Si jin itu sudah betah di rumah itu gitu. Kemudian dipindahkan. Melalui apa? Melalui ilmu jin juga. Jadi punya kekuasaan dengan yang lebih kuat. Kemudian dia memerintahkan ke sana. Niatnya melalui pertolongan jin dan niatnya karena Allah juga, Bu. Ada yang dibolehkan seperti itu. Yang lebih hebat, harusnya yang lebih utama, seseorang itu kalau kedekatan jiwanya sudah bercahaya, dia dengan memohon kepada Allah, nyuruh jin keluar aja dari dirinya. Nah, ini yang paling tinggi bukannya, Bu. Tapi tidak semua orang bisa. Ada orang yang seperti kita. Nah, bisanya apa? Nyuruh jin yang lebih kuat, Bu, mindahin itu. Nah, yang kita bicarakan nanti seperti ini ya. Mungkin selevel manusia biasa, bukan wali-wali Allah yang cuma detak doang, si jin itu datang. Gimana nih? Ibu, ceritanya begini. Kenapa Rasulullah ketika mau diambil ajalnya, ini pelajaran juga kalau Rasulullah itu ya, diambil dari kaki, nggak bisa diambil dari tangan, agak lama prosesnya, dan dia merasa kesakitan. Apa yang membuat Rasulullah seperti itu? Ternyata yang membuat seseorang, siapapun itu, termasuk Rasulullah, susahnya keluarnya sakaratul maut dalam tubuh kita, karena ada sesuatu yang dia cinta, sesuatu yang dia susah melepas dari samping kita selain Allah. Seperti kita nih, Bu, tiba-tiba kita batuk-batuk agak kolaf ya, gitu ya. Jadi, aduh anakku gimana, suamiku gimana, ini gimana, aku mau ninggalin ini. Itu sudah yang membuat ketakutan. Sampai Rasulullah sendiri merasa berat meninggalkan dunia ini, ketakutan meninggalkan dunia ini, tapi bukan karena dunia, tapi intinya dia takut karena selain Allah. Maksudnya ada makna di dalam hatinya. Siapa? Umatnya. Kalau Rasulullah masih bisa ditolerir ya, Bu ya. Maka kita kalau pergi, aduh sahabatku, umat jamaahku kayak gitu kalau kita kayak. Tapi Rasulullah umati terus dipanggil. Ini yang membuat susah ketika dipanggil oleh Allah. Karena ada makhluk masih menyimpan kamu, tapi sebetulnya nyimpannya itu sayang sama kita. Apa hubungannya dengan tadi itu tadi? Ilmu yang dia pakai tadi, sesuatu yang menempel pada jiwanya, pada jasadnya, pada tubuhnya, karena ketika di dunia dia tergantung nyantel sama makhluk itu. Jadi ketika mau meninggal itu tidak terlepas jiwanya masuk ke dalam sukmanya dia. Nah, susah kan melepas itu. Biasanya ada syarat-syarat tertentu supaya lepas. Kalau di dunia ini kan pasti ada kekurangannya. Jadi kalau kamu ngamalin ini, kamu bakal begini. Syarat minta sesuatu harus pantang A. Pasti segala sesuatu ada pasangannya, Bu. Harus pantang B, harus apa gitu. Kalau ini nanti hilang ilmu. Nah itu pun ketika meninggal dunia, ada sesuatu yang membebani dirinya. Punya ilmu ini, punya ilmu itu gitu, Bu. Nah, itu harus dilepas dulu sebelum ajal dicabut, sebelum ajalnya menjemput dia gitu. Nah jadi Ibu, kalau Ibu punya ilmu apa gitu ya, kan saya nggak tahu, ada ilmu apa ya, supaya kelihatan cantik, contohnya susana susu ini pasang apa itu ya, artis-artis yang pasang susu itu kalau dia hanya sudah mau dekat itu udah harus
dia susah nanti matinya. Iya, kata Allah kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia minta kembali ya murni seperti dulu ketika dia dihadirkan. Kalau dioperasi beda lagi. Tidak ada keyakinan, tidak ada kepercayaan. Ini yang ada, kita bergantung dengan makhluk itu. Ya kan ada kalau dioperasi pasang tulang, pasang apalah, besi. Kalau kesehatan nggak apa-apa Bu, dan kita nggak bergantung, nggak apa-apa. Kayak orang akan dipasang apa, kalau nggak dipasang itu akan menimbulkan kematian atau sesuatu yang madarat gitu. Ya, tapi kalau dipasang nih Bu, gigi palsu ya, gigi palsunya emas Bu, sebelum meninggal atau setelah meninggal minta dicek sama dokter saya. Apalagi kalau giginya emas semua. Berapa gram tuh? Berapa gram? Emas nggak apa-apa. Malaikatnya minta pulang. Itu berharga. Nah itu jadi punya ahli waris. Kalau gigi palsu nggak bisa diambil, nggak apa-apa. Susah kalau udah meninggal kan. Ibu saya ada gigi palsu di dalamnya, udah nggak bisa diambil. Kalau ilmu didapatnya dari zikir gimana? Kalau ilmu zikir, tapi dia bergantungnya kepada Allah. Tapi kalau dia pakai Al-Quran, zikir meminta tolongnya sama jin, itu yang nggak boleh sebetulnya. Karena jin nanti akan lebih menjauhkan kita kepada Allah. Fajaduhum rohaqo kata Allah. Maka itu akan makin menyesatkan kalian. Pakainya enak bacaannya bacaan Al-Quran. Al-Quran itu bisa jadi dua mata pisau loh Bu. Amalin ini nih, surat apa ya, jin. Nah, amalin surat jin. Untuk apa kamu ngamalin surat jin? Biar si jin itu tunduk sama saya. Bukan karena Allah. Ibu baca surat jin berapa itu? Belajarlah sama orang-orang yang itu. Tapi kalau bukan karena Allah, jangan ya Bu ya. Nanti sih ini jangan. Guru saya Bu ditawarin sama jin. Nah itu ditawarin sama jin gini. Dia kan mau pulang. Dia mau lihat-lihat hal-hal yang hebat biasa. Saya jaga ya rumah kamu. Nanti kalau nggak dijaga banyak maling, nggak usah. Saya cukup hanya Allah yang menjaga. Nanti ada yang maling, emang udah takdirnya nggak apa-apa. Benar Bu, ingat. Rumah yang banyak pajangan kayak patung di setiap sudut itu. Ya itu. Dalam rumah Kita selesai dulu. Nggak boleh kita mohon jin. Kalau lebih murni keimanan kita. Akhirnya apa Bu? Pulang kampung balik TV-nya. Laptopnya hilang apa hilang? Si jinnya bilang, kan, kamu nggak percaya saya sih. Nggak apa-apa, emang ini udah takdirkan sama. Saya nggak mau bergantung dengan siapa. Ibu pernah dengar cerita Nabi Ibrahim? Ketika membakar, apa yang terjadi? Oh Ibrahim, apa yang kau minta bantuan dariku? Kata Nabi Ibrahim, aku tidak butuh bantuan kau. Aku butuh bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diabadikan doanya Nabi Ibrahim apa Bu? Ada yang ingat nggak? ya naru kuning. Ya naru yang ya naru. Oh itu mah bukan itu. Nabi Muhammad pun pernah berdoa dia mau perang Khandaq. Saya pernah menyebutkan apa, masih ada yang ingat? Cukuplah Allah sebagai hasbi Allah hasbullah wa ni'mal wakil. Itu Nabi Ibrahim datang malaikat gimana sih Bu? Gimana nggak bisa nolongnya? Padahal malaikat tuh mungkin diutus sama Allah, tapi Nabi Ibrahim saking inginnya, saking udah murninya imannya kepada Allah, saking bersihnya gitu. Aku nggak butuh bantuan malaikatnya, aku butuhkan bantuan Allah. Gitu. Nanti kalau ada yang nawarin datang ke aku butuh apa, nanti saya bantu. Saya tidak butuh kamu, saya butuh Allah. Gitu Bu. Ini iman yang murninya itu. Nah itu jadi iman yang murni itu benar-benar hati kita nyala
uang dari jin, kayak dari iblis, dari setan, dari apa yang kelihatannya bagus gitu. Kamu mau kan? Ya saya kasih gitu. Nanti ada banyak orang yang tergelincir, udah putus asa, apalagi kalau dia mencari. Ada yang pesugihan istilahnya. Ya datanglah jin-jin emas, bagi yang biasa. Nah itu digelincirkan tapi biasanya nanti jauh sama Allah. Kalau rumah banyak patung, nah biasanya patung itu tempat jin itu di dalamnya. Itu ada karya dari siapa ya? Kitab apa ya? Yang Ar-Ruh kalau nggak salah. Dari Mesir itu terkenal di Indonesia. Buku kecil. Di manakah tempat jin paling bersemayam? Gunung-gunung. Nah, di dunia dia paling semayam. Dunia itu kan negeri yang terendah. Nah, negeri yang terendah, negeri yang paling jauh dari cahaya Allah, itu dunia. Nah, si iblis itu diusir. Nah, dia cari bala tentaranya, jin gitu kan. Kemudian jin disuruh bekerja juga seperti kita oleh Allah. Nah, itu senangnya ketika dunia hutan, gunung, di lautan, di kamar mandi, di tempat-tempat yang kosong, di tempat-tempat rumah-rumah yang tidak dibacakan ayat-ayat Allah, tidak dipakai untuk ibadah, dari patung-patung. Tapi kalau rumah kita dipakai untuk sholat, untuk zikir, kajian ilmu dan sebagainya. Kemudian di situ ada patung, bakal dia? Enggak. Tapi patungnya yang tidak boleh 4 dimensi yang berwujud sempurna, kan begitu ya? Yang berwujud sempurna dari ini ada patung dinosaurus gitu. Dari mulai apa sih mata, hidung, tangan, semua yang komplit sempurna itu boleh. Tapi kalau ada patung bentuk sempurna gitu. Nah, Kalau di rumah ada foto kita gitu dipajang gimana? itu nggak apa-apa. Kalau foto itu karena bukan 4 dimensi ya. Iya. Seperti itu ya. Iya. Kalau foto nggak apa-apa. Iya. Patung nggak boleh, kenapa? Karena itu pun zaman dulu kan patung itu sebagai alat, sebagai media untuk menyembah Allah, sebagai alat-alat kesyirikan, maka nggak boleh. Tapi lonceng juga nggak boleh ya? Lonceng. Ibu kalau lonceng buat jualan nggak apa-apa. SSE. Kalau lonceng buat masuk rumah nggak apa-apa. Nggak bolehnya kenapa? Tanda orang yang ada di luar. Kalau lonceng buat manggil orang ibadah itu nggak boleh apa? Nabi itu kata Nabi, aku senang menyelisihi umat lain. Artinya aku mau berbeda dengan umat lain. Nah itu kalau niatnya untuk ibadah itu nggak boleh. Ayo sholat kayak lonceng. Kalau nggak apa-apa manggil. Kenapa anaknya ada 11? Kita 11 apa? Senang berapa? Udah lonceng. Begitu ya. Jadi sudah kita lanjut materi Riyadhus Shalihin ya Bu. Untuk Ibu ya, kalau seandainya jawaban saya ada yang kurang tepat, tapi itulah yang saya ketahui dari guru-guru saya, kemudian dari hadis-hadis Rasulullah. Semoga bukan saya ilmu mengarang gitu ya. Maksud saja satu lagi, kalau yang suka melukis gitu melukis orang, melukiskan namanya, gitu kan, katanya sini mintain ada tulisan mana yang boleh menggambar. Yang nggak boleh itu Bu, itu menggambar patung atau boneka yang persis banget dari sampai semuanya nggak ada yang tertinggal. Nah itu yang nggak boleh. Dan dalam hal ini pun sebetulnya banyak perselisihan pendapat ya, kontra gitu kan, karena ini berkaitan dengan ilmu fikih. Nah ahli fikih seperti Imam Syafi'i boleh seperti ini.
Kalau saya ngambil pendapat, kalau membuat sesuatu yang persis sama, itu jangan semuanya diambil. Ada sesuatu yang dihilangkan apanya, kayak kan kelihatan bagus gitu. Makanya dimarahin sebelah. Punya aku pasang bebek, tidak ada kakinya. Yang penting nggak sempurna. Kan nggak jarang ada yang sempurna banget. Sampai Ada jangan kan patung. Saya nulis saya sekarang, nih, ibu-ibu belajar nulis. Itu kan diminta pertanggungjawaban. Apalagi kalau yang hanya membuang-buang waktu, contohnya ya. Kita hal-hal apapun itu akan ditanya oleh Allah. Kamu gambar untuk apa? Ya iseng aja ya Allah. Emang aku bikin kamu buat iseng? Nanti dimarahin sama Allah. Emang aku bikin kamu buat iseng-iseng? Kamu kenapa sih bikin ini? Ya daripada bete ya Allah. Allah paling gak suka bu. Kenapa? Kan Allah bilang Rabbana ma'alakta hadza batila. Maha suci Allah, tidak sia-sia aku menciptakan segala sesuatu. Sampai tutup pulpen pun aku tidak sia-siakan, aku akan minta pertanggungjawaban seseorang. Kalau melukis untuk apa niatnya? Pengen nyamai kekuasaan Allah, pengen apa? Nah itu akan diminta pertanggungjawabannya bu. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah berharga. Setiap manusia ibu yang ada di sini berharga bu. Punya misi dan punya hidup masing-masing. Punya mutiara yang harus keluar dari tubuh kita, keluar dari jiwa kita. Mutiara itu harus menerangi semuanya. Jadi ada istilah begini. Ya saya mah begini. Nggak begini, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu kalau mendengar penciptanya bu, aku bikin kamu itu luar biasa loh, hebat. Kamu semua punya unikan tersendiri, punya sesuatu berharga di setiap diri kita. Maka jangan suka kecil hati. Kita harus berharga bu, bahwa kita ciptaan Allah, ya. Dan harus keluar tuh yang berharga itu dari diri kita. Dan Allah paling marah udah kita kasih kan Rabbana ma khalaqta tadi ya. Kemudian dari awal Allah menciptakan kita kan dari alam sebelum rahim. Sebelum rahim kita diciptakan, kemudian ke alam rahim, kemudian ke alam dunia. Memang itu sia-sia. Cuma bagaimana kita supaya bisa berharga. Itu yang harus kita ibu. Supaya saya berharga apa yang harus saya lakukan? Kenapa? Berharganya sesuatu yang mulia tadi, seperti mutiara tadi yang ada di dalam diri kita, nggak bakal keluar kalau jiwa kita kotor. Nggak bakalan keluar bu. Masih bercokol di sini, iri, dengki, dendam, sombong, sum'ah masih ada di sini. Itu nggak bakalan keluar bu. Mutiara tadi, karena mutiara tadi adalah pemberian dari Allah. Tidak akan muncul keluar si jiwa yang penuh bercahaya tadi kalau di sininya kok kotor bu. Kok saya masih ada iri, ada dengki, ada. Oh, terus kita biarin, kita cuekin. Kalau lagi dendam orang kesel sama orang biarin. Aku nggak bakalan nanya dia. Pokoknya bakalan nolong dia walaupun dia saudara saya, walaupun dia teman saya. Berarti kita menyimpan atau merawat sesuatu yang akan mencegah sesuatu yang berharga itu keluar dari mutiara tadi, keluar dari jiwa kita. Apa namanya yang muncul ya? Iya, setiap manusia itu harus mengeluarkan sesuatu yang berharga yang Allah titipkan kepada kita. Dengan apapun. Kan itu menghalangi itu yang sesuatu yang apa namanya? Yang buruk-buruk tadi itu yang menjaga kita ya, keluar itu sesuatu, kalau bilangnya itu, kalau itu orang barat tuh namanya inner, ada bukan pancaran keindahan yang keluar dari hati, dari dalam kita. Nah itu pun Allah ingin memancar kebaikan, cahaya dalam hati kita. Cuma terhalang itu bu dengan apa tadi? Dosa-dosa kita, penyakit hati. Nah itu buang
Taubat. Taubat itu apa, Pun? Menyesali. Kembali. Tabah, kembali. Kalau menyesal itu namanya nasuha. Taubat nasuha. Kita kembali kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan buruk kita. Itu yang akan merontok yang menjaga tadi. Dengan apa lagi? Ada hal, Bu. Dengan taubat. Ya. Jadi kalau istighfar aja nggak cukup. Astagfirullah. Itu pun kadang-kadang di mulut doang. Amal soleh harus diisi. Taubat tadi sudah bersih, ya Bu ya. Tapi kan masa kertas kosong doang, kan harus diisi. Isinya dengan amal soleh. Ibu datang ke pengajian amal soleh. Ibu nolong amal soleh. Ibu bekerja di dapur amal soleh. Praktik suami. Jadi isinya dengan itu. Tapi kita isi dengan yang hitam lagi, salah lagi, taubat lagi, nyesel lagi. Taubat bikin. Kalau istighfar itu kan dibuat. Jadi yang lebih efektif ada pertama di dalam dulu. Taubat di dalam itu artinya kita nyesal telah melakukan kesalahan lalu ingin kembali kepada Allah. Taubat itu taba artinya kembali, artinya kita mempunyai pola sikap nih Bu. Apa itu? Sikap apa? Suatu sikap perbuatan yang perbuatan tadi disukai oleh Allah. Itu taubat Bu. Taba artinya kembali. Untuk apa kembali? Melakukan suatu sikap tadi yang disukai oleh Allah. Paham nggak Bu omongan saya? Pertanyaannya begitu tadi. Jadi itu setiap manusia harus mengeluarkan mutiara yang ada di dalam jiwanya. Setiap manusia itu berharga. Ibu punya mutiara Ibu, Masya Allah. Ibu punya mutiara yang berharga pokoknya. Jadi jangan ada lagi yang merasa rendah diri, rendah diri. Saya malah rumah aja masih ngontrak, suami saya aja kerjanya ini, kalau suaminya aja bagus, punya kendaraan. Bukan itu. Akhirnya kita rendah diri. Akhirnya malas bergaul, minder. Padahal yang punya mobil tadi punya mutiara yang harus keluar. Yang tidak punya mobil, tidak punya rumah pun punya mutiara yang berharga yang harus keluar. Gimana caranya bersih? Dendam, sombong, minta kepada Allah dibuang itu semua. Tengah malam nangis titik air mata. Dosa besar. Kemudian harus tabah kembali kepada Allah. Menyesal harus kembali kepada Allah. Kembali dengan apa? Sikap, melakukan sikap yang disukai oleh Allah. Itu tabah namanya Bu. Bertobat itu melakukan, punya sikapnya itu sesuatu yang diridhoi, yang disukai, yang disenangi oleh Allah. Kalau marah-marah suka nggak Allah? Kalau bekerja ikhlas suka nggak Allah? Berarti itu harus dibuang. Supaya apa? Supaya taat kembali kepada Allah. Punya sikap kita yang disukai oleh Allah. Perbuatan apapun itu. Nah itu nanti yang akan meluruhkan. Kalau ini ada tempelan kotoran Bu di dalam kaca, itu diluruhkan dengan taubat. Hilang semua. Kertas putih kembali. Tapi tidak hanya sebatas putih, harus diisi dengan sesuatu yang berharga, dengan amal soleh. Dan amal soleh itu setiap orang punya kekhususan masing-masing, tidak sama. Amal soleh itu Bu, jangan suka menyamakan. Saya mau rajin, saudara saya males banget. Terus saya mau kalau berinfak senang banget. Itu teman saya kalau berinfak berarti yang lebih mulia saya. Belum tahu kenapa? Setiap orang punya khas masing-masing, punya buah
masing-masing dalam amal soleh. Itu Bu. Jadi ya, setiap orang punya ciri dalam beramal soleh. Yang satu pinter ngurus ngatur, contohnya keluarga. Atau kalau dia ikut di majlis salim gitu ya, atau di sekolah, ini anak kok pinternya jadi ketua kelas karena pinter ngatur. Temennya nggak pinter ngatur, diem, tapi dia bendahara, teliti, pinter ngurus duit, ngatur keuangannya. Satu lebih diem lagi, tapi dia nulis rapi. Kalau lagi presentasi ketua kelas catat dengan teliti, berarti buahnya masih tidak mengatakan yang pinter ngatur kelas saya lah yang paling hebat. Jangan pula mengatakan pinter ngatur keuangan saya yang paling hebat. Kalau nggak ada saya, ini kelas bakal miskin. Tidak ada orang, nggak bisa ngatur, aut-autan. Kemudian si sekretaris juga mengatakan kalau bukan karena kerja saya ini berantakan acara. Enggak begitu Bu. Jadi keluarkan mutiara masing-masing sesuai dengan amal soleh masing-masing. Saya Bu Vila bendahara nggak bisa, sekretaris juga nggak kepilih, apalagi jadi ketua kelas. Akan Ibu jadi tim hore. Benar Bu? Iya, kalau nggak ada tim hore juga nggak rame, sekretaris nggak laku, bendahara nggak laku, sepi. Jadi semua hore pasti ada di masing-masing. Penyemangat. Iya, datang ada yang rajin nyapu ya, ada enggak rajin nyapu, datang di semangat, menyemangati punya, menyemangati juga enggak, nyapu juga enggak, apa? Ini videoin saya. Itu kan punya fungsi masing-masing Ibu. Maaf, apa yang dimaksud dengan Ustazah bilang mutiara ini bisa dikategorikan dengan bakat atau potensi kemampuan. Nah, itu bakat, potensi, kemampuan setiap orang. Jadi itu setiap orang ketika kita di alam sebelum dimasukkan ke dalam rahim, kan pada mafalat tahadzabatilah. Aku tidak sia-sia, tapi karena kompleks dalam kehidupan ini berarti dibutuhkan semua orang, dibutuhkan untuk menjadi memberikan manfaat buat orang lain. Untuk apa? Untuk menyempurnakan, jadi komplit alam dunia ini menjadi sempurna. Kenapa? Karena ya manusia itu sifatnya dhaif. Manusia itu sifatnya jahil, bodoh. Manusia itu sifatnya fakir. Tapi ketika mereka bergabung bersama, kejahilan, kefakiran, kebodohan itu akan tuntas. Nah, contoh, saya tidak pintar dalam administrasi, tapi ada polisi yang pintar administrasi contohnya. Kemudian saya tidak pintar bergaul, saya kurang, kalau nggak bisa bikin orang tersenyum, ngakak, senang kalau lihat, tapi Bu Zainab bisa. Contohnya ini mah baru contohnya ya Bu. Yang lain punya Bu, apa gitu, membuat grup ini menjadi indah. Ada yang bisanya ini, bisanya itu, harus digali bakat dan minat kita. Itu mutiara. Dan bakat dan minat kita harus dipersembahkan untuk Allah, bukan untuk mencari Sanjungan makhluk, duit, atau sanjungan, atau bangga-banggaan itu Bu. Kenapa? Kalau kita mencari yang diberikan oleh Allah tadi, bakat dan minatnya, ternyata emang hebat Bu. Banyak manusia, kenapa dia ahli matematik, ahli teknologi nuklir, ahli kedokteran, tapi dipakai buat mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ketika Allah menitipkan bakat dan minatnya, tapi dipakai, dijual belikan kepada makhluk, bukan karena Allah. Marah nggak yang ini? Marah. Itu sebetulnya yang ingin kita gali selama ini. Kenapa kita harus mengenal Allah? Supaya si jiwa ini tahu, ya Allah, minatku di mana nih ya Allah. Maksudnya itu kan Bu. Kalau kita mengerti bakat minat kita, kemudian kita persembahkan untuk Allah, pasti hidup kita bahagia. Bahagia. Nah, tapi
dalam mencari bakat minat itu butuh perjuangan. Bukan ada yang harus kita korbankan. Korban apa? Korban perasaan. Harus dikorbankan banyak. Kenapa kita ngaji? Supaya kita kuat untuk meraih, mengenal bakat minat yang dikasih Allah, misi fungsi hidup kita. Setiap manusia misi dan fungsi hidup. Itu tuh kalau istilah ulama sufi bisa cepat. Jadi gini Bu, ada orang ingin mengenal bakat dan minatnya. Ini bakat ketemunya di sini. Ingin mengenal Allah kan, yang memberi kita bakat di sini. Mudah-mudahan nanti akan kita belajar. Ini di sini. Dari sini ke sini dulu, kadang balik lagi, muter sampai juga sih yang lebih baik. Langsung dengan teori tasawuf, yaitu dengan tarekat. Tapi kalau dengan ini orang tidak bertarekat, tapi dia berusaha hidupnya lurus, dia rajin beramal soleh, dia rajin berinfak, dia rajin bersedekah, pokoknya berusaha gitu. Dengan banyak berlatih zikir, sekian saya pengen ini bersolawat sampai dengan, tapi tidak melewati metode tasawuf. Itu agak panjang perjalanannya, agak panjang. Nah ini saya kasih pembukaan dulu. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan atau tahun ke depan kita akan belajar, dan saya akan arahkan gurunya karena saya sedang. Ibu tertarik enggak? Banget Bu. Nah, kalau ibu tertarik, ini akan saya daftarkan dan belajar di sini, tapi belum diangkat jadi murid dulu. Enggak bisa. Harus belajar agama dulu. Biasanya minimal 2 tahun. Belajar agama, belajar hadis, belajar Quran terus, tapi mengenal Allah gitu. Lalu setelah dianggap bisa, nanti dijadikan murid, baru diangkat. Jadi apa? Fondasinya harus punya ilmu dulu, kuat dulu ilmu. Kenapa? Harus kembali kepada Al-Quran. Kata Allah apa di dalam Al-Quran? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan buat sesuatu, melakukan ibadah A, B, C, D, tapi ada dalilnya, nggak ada sumbernya. Harus ada dalil dan harus ada sumbernya, gitu. Supaya tersesat, karena ada orang melakukan apa gitu, sumber dalilnya dari mana nggak jelas. Harus jelas
juga. Kadang-kadang ada yang sesuatu yang kurang mengerti kan, bikin malu bertanya di sana sesuai dengan kemampuan saya. Nanti makin kuat gitu kita. Karena apa? Makin lebih mengenal Allah, itu makin bahagia, Bu. Makin mengenal Allah. Ibu baru saya level saya ya, sudah merasa bahagia nggak, Bu? Bahagia. Itu sudah apa ya? Sudah kayaknya nggak ada penghalang antara dia dengan Allah. Dunia kayaknya juga Saya mau penghalangnya masih banyak, Bu. Nah, saya punya ilmu ya saya ajarkan aja lah. Tapi saya terus belajar terus. Mengenal bakat dan minat saya. Mengenal misi hidup saya. Kalau kita mengenal, apa bahagia? Begini, kalau kata dia ahli filosof begini, ibu makan nih di depan ibu banyak makanan. Karena nggak mengenal, di depan ini ada gulai, makan gulai, kenyang kan? Ternyata di pojok ada makanan yang kita suka. Apa ya, Bu? Lalap sama oncom, jengkol lah, gitulah. Ya. Ada gado-gado. Lah, saya sukanya yang itu. anak-anak yang hijau. Kenapa kita makan tidak sesuai dengan selera kita? Karena nggak tahu. Kenapa kita melakukan sesuatu bukan sesuai dengan bakat dan minat kita? Karena kita tahu. Belum tahu tadi potensi atau bakat. Karena nggak ngerti, nggak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu, bahagia nggak? Makannya juga lahap, enak, tidak ada penyesalan walaupun di sebelahnya daging, rendang dan sebagainya. Tapi makanan kesukaan saya. Nah itu ya, satu. Nah itu. Jadi ketika kita ingin menghadap Allah, ingin bangga, ingin bahagia, Allah memberikan mutiara sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian kita tahu bakat dan minat itu yang membuat kita akan bahagia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si jiwanya akan bahagia, tidak akan terkungkung. Kalau nggak bahagia nanti jiwanya terkungkung, tidak bebas. Kapan jiwa itu akan bebas? Ketika masuk ke alam kubur dan sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luas semua pembahasannya ya. Nanti ibu tambah pusing saya ntar lah nanti sedikit-sedikit aja ya, Bu ya. Tapi ada yang merasa bingung. Kalau merasa bingung berarti sukses saya. Komporin ibu-ibu Bingung pulang bertanya-tanya. ya, dan harus belajar tentang itu. Nah itu tentang ini yang mengajarkan adalah ulama-ulama sufi. Coba yang pernah baca kitabnya Abdul Qadir Jilani ya, Sirul Asrar. Ibu ada yang tahu Sirul Asrar? Kalau Ihya Ulumuddin udah banyak yang tahu ya. Nah, yang terkenal yang masyarakat di kalangan umum Ihya Ulumuddin. Kalangan Imam Al-Ghazali. Kalau Ibnu Arabi agak tinggi lagi. Nah, Sirul Asrar itu yang itu. Yang saya suka ajarkan lah itu sedikit-sedikit saya sampaikan, Bu, nggak banyak. Sayanya juga belum paham. Ilmu tentang itu perkara harus dipahami. Kalau ilmu tentang itu tuh, yang bisa menyerap jiwa itu harus perkata, Bu. Kenapa? Karena ilmu itu, pengetahuan itu bertahap, berlapis-lapis. Jadi ada lapisan luar, nanti lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, lapisan kelima, lapisan keenam, sampai lapisan ke-7. Itu berlapis-lapis. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya ilmu, berlapis-lapis, bertahap-tahap. Dulu mungkin punya pengetahuan tentang puasa. Kalau namanya rizki berkah itu, kalau penghasilan kita berlimpah, bertambah, iya ya kalau bulan puasa berkah. Ternyata setelah diajarkan ibu yang berkah itu bukan itu. Apa Bu bilang? Ketika kita mengisi bulan Ramadan, kita lebih dekat kepada Allah. Kita lebih banyak ibadahnya. Kita lebih diperbaiki sikap dan tingkah laku kita. Itu yang mendapat keberkahan. Ya, dikira saya rezekinya dan memang semua orang berlimpah rezekinya. Berarti pengetahuan yang pertama salah enggak? Salah. Enggak, Bu. Karena pengetahuan itu berlapis-lapis. Masih diproses. Ya,
Yang pertama rizkinya bertambah, duitnya banyak. Ketika Ramadan gak salah, orang kita infaknya aja banyak, kalau Ramadan otomatis dilancarkan oleh Allah, dibanyakin sama Allah. Itu tapi baru bisa bertambah pengetahuannya. Nanti lapisan kedua seperti tadi, kok bertambah rajinnya ngebaca Quran saya. Tadinya kalau ngomong tuh udah kayak air mengalir, kalau mau ngalir mau enggak. Sekarang enggak. Berarti itu mudah keberkahan, dapat rahmat Allah. Nanti apa namanya? Kalau Ramadan kenapa ya kok hati walaupun lapar ya, paling kok senang. Mungkin itu baru lapisan kedua. Lapisan ketiga ada lagi Bu pengetahuannya. Semakin kita belajar nanti akan mendapatkan pengetahuan yang ketiga sampai intinya ke-7. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran ini kan ilmu buat kita. Setiap hurufnya memiliki lapisan-lapisan pengetahuan. Dan lapisan-lapisan itu sampai 7 lapis. Jadi pengetahuan kita bukan baru nemu satu berarti itu baru satuan. Agak dalam nih, alhamdulillah senang. Berarti baru masuk lapisan kedua. Ada nanti naik lapisan ketiga sampai lapisan ke-7. Karena pengetahuan itu adalah makanan jiwa kita. Makin sempurna pengetahuan kita, berarti jiwa kita makin sempurna. Makin mudah mengetahui misi dan fungsi hidup kita. Ya Allah, jangan sampai saya di dosa ya, menyampaikan sesuatu yang membuat belum waktunya membuat bingung. Tapi mudah-mudahan nggak bikin bingung ya Bu, karena udah ditempa berapa kita belajar ini. Sedikit yang saya sampaikan. Ibu bingung nggak Bu? Jadi pengetahuan itu berlapis-lapis ya. 7 lapis. Contohin aja Bu dari kecil. Ini mah baru pertanyaan, belum masuk ke kitab Riyadhus Shalihin ya, nggak apa-apa deh. Ini juga ilmu. Ibu, ketika kita kecil, pengetahuan kita seperti apa? Masih mentah kan? Masih egois, nggak mau kalah, nggak diturutin dikit nangis dan sebagainya. Nah itu masih pengetahuannya masih mentah banget gitu. Mungkin belum masuk ke 1. Nanti setelah balik baru tuh ada pengetahuan atau remaja atau dewasa. Nah itu dari pengetahuan remaja dewasa ini harusnya sudah meningkat. Jangan di situ terus seperti sholat. Contohkan, ibu kita sholat, ketika remaja sholat kita kan kadang bacanya juga di diskon, ya, diputus, dipotong-potong, nggak dibaca semua. Dan ketika kita sholat karena takut sama orang tua, bukan karena ketika kita udah rumah tangga, kita udah nggak didiskon lagi tuh, udah nggak dipotong-potong lagi, dibaca semuanya. Tapi baru sebatas takut dong, udah meningkat tapi kan bukan karena orang tua lagi, takut dosa. Atau kalau nggak melaksanakan saya dosa karena kewajiban. Masih ada beban tapi aduh udah subuh jam 12, udah males banget. Nah, tapi udah meningkat. Kalau yang tadi kalau nggak ada orang tua nggak sholat. Nah, tapi bertingkat lagi naik yang kedua setelah kita dewasa karena kewajiban. Naik lagi yang ketiga, kayaknya saya kalau nggak sholat ada yang kurang deh. Bukan lagi kewajiban, butuh. Berarti sudah berlapis lagi, meningkat lagi pengetahuannya. Kemudian meningkat, ibu jangan di lapis ketiga aja, meningkat sampai lapis keempat. Setelah kita buku tuh, ya Allah, kayaknya bukan hanya butuh ini, ada sesuatu yang lebih sir lagi. Ketenangan, kebahagiaan, naik lagi. Nah ibu cari sendiri, saya juga mencari. Belum saya sampai tingkat yang tertinggi itu para wali. Tapi kita bisa nggak? Bisa ibu, yang penting dicari, dikejar. Saya sholat apa? Sholat aja masih belum khusyuk. Nah kalau udah mencapai khusyuk itu mungkin udah tingkatan yang keberapa. Jadi terus tingkatkan pengetahuan kita itu Bu, tentang makrifat kepada Allah. Ya, tingkatkan terus. Jadi pengetahuan itu banyak berlapis.
berlapis-lapis ternyata ya. Nah itu tuh hebatnya Anugerah. Saya nggak bilang buat saya. Hebatnya Allah yang menyampaikan. Allah yang berkehendak menyampaikan. Ayo kita kejar, jangan ada rasa apa ya. Saya ngaji karena lagi kosong waktu. Saya ngaji karena gak enak. Udah 2 minggu nih gak masuk. Nanti ditanya Bu Vila. Jangan itu. Kita mengejar Allah. Itu intinya. Nanti kalau ibu terus belajar ilmu itu, satu hurufnya ada 7 lapis kan. Diulang lagi yang kayak kemarin hadisnya. Itu pemahamannya, pengetahuannya akan meningkat. Beda lagi walaupun ayatnya hadisnya sama. Berbeda lagi pengetahuan. Jadi makin kita datang, nanti pengetahuannya makin berlapis-lapis. Akan terus meningkat kualitasnya. Walaupun ayatnya sama. Jadi kalau ada orang yang dengan omongannya bilang, hadis itu saya udah tahu, ayat itu udah tahu, apa yang dia disampaikan Bu Vila itu saya udah ngerti, udah tahu semua. Itu dia tidak akan mendapatkan lapisan yang lebih dalam lagi. Kenapa? Terkait dengan merasa tahu. Ilmu itu nggak suka dibawa jalan ke si jiwa pengen ilmu di luar jiwa ada kolb namanya kan. Kalau itu yang berkata-kata, di sini yang paling ini saya, itu saya, itu nggak dapat lapisan ilmu di dalam. Kenapa? Terhalang dengan merasa tadi. Aku. Maka ketika kita belajar, tinggalkan akunya, Bang. Nanti cepat dapatnya. Saya bodoh, saya butuh, saya fakir ya Allah, saya ini jahil, saya ini dhaif, saya ini lemah ya Allah. Mungkin kita punya apa di belakang, jangan dibawa ketika sedang mengkaji ilmu. Itu si ilmu nggak menempel, nggak berlapis pengetahuan kita. Saya punya 2 kelas ya Bu ya. Satu kelasnya hormat, adab. Di setiap kelas tuh beda-beda macamnya. Dan saya juga harus pinter mengatasi kelas tersebut. Kalau yang adab, yang nurut, yang ini harus dipacu biar dia kritis. Ini ada kelas yang kurang beradab kayaknya. Datang kita aja selengean, kadang-kadang masih makan ciki gitu. Nah, saya tentang al-adab, at-ta'lim, at-ta'lim. Saya ajarin dulu kayak ustazah. Kayak bukan dosen. Padahal kenapa? Ini kelas ini kurangannya ini. Nah, setelah itu diam semua. Berani lagi makan ciki gitu saya. Oh, berarti ini ya. Kita juga harus jeli peka ya. Nah, artinya apa? Ketika kalau ingin ilmu itu dapat, jangan sampai menyepelekan gitu. Macam-macam ya Bu ya, pengalaman saya di kelas. Ada yang Kalau kita sambil makan permen, Ustaz. tidak Ini menekan. saya datang dia keluarin ciki gitu. Saya bilang sekarang sudah jamnya dia. Ya Bu, saya belum sarapan. Kalau mau sarapan silahkan Ibu kasih waktu 10 menit keluar. Jangan di kelas. Dan kadang-kadang yang satu suka celetak-celetuk. Ada kelas yang emang seperti itu. Ini kenapa dia begitu? Allahumma hdi qaumi fa'ahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan dia hidayah, petunjuk, taufikmu karena dia nggak tahu. Saya kasih tahu dulu. Maka biasanya saya kasih tahu adab at-ta'lim wal muta'allim. Jadi bagaimana adab seorang pencari ilmu. Saya jelaskan aja dalam kitab ta'lim gitu ya ini. Ini. Kasih motivasi gitu. Kalian kalau ingin dimuliakan oleh ilmu, pasti begitu dulu saya. Kalau ingin dimuliakan ilmu, muliakan ilmu tersebut. Gimana caranya? Baru disimpan, udah gitu diam semua orang Lagi menyimak. ya, Masya Allah. Kalau sudah biasanya Bu ada kelebihan dan kekurangan. Biasanya kalau kalau orang yang suka kritis, protes dan sebagainya seperti tadi, punya pengetahuan IQ-nya itu bagus. Ada kelas mungkin ada 3 orang 4 orang yang IQ-nya bagus. Bukan EQ ya Bu ya, beda. IQ sama EQ beda ya. Kalau EQ itu sikap, perilaku, akhlak ya Bu ya, EQ ya.
membedakan. Emosional, nah, itu bagus kalau EQ. Ini EQ, biasanya anak atau mahasiswa atau pelajar yang EQ-nya bagus suka protes. Ya Bu ya, Ibu guru kan? Suka protes, kemudian enggak gampang nerima. Terus suka bikin huru hara di kelas. Nah itu yang EQ-nya bagus. Saya lihat ini anak-anak EQ-nya di sini ada berapa dan dia gabung, itu bikin huru hara. Nah di situ dikasih adab ilmu. Karena apa? Karena adab di atas ilmu. Dan adab ini di atas kemampuan mereka. Mereka kritis lah, hebat lah, mereka hafalannya bagus lah. Nah dia redam dengan adab. Nah yang satu kelas kayaknya penurut nih. Mungkin yang punya IQ-nya bagus tidak terlalu banyak dan mungkin dia nggak kenal. Jadi posisi yang punya bagus sebelah sini, yang bagus sebelah sana. Jadi tidak berpadu huru hara mereka ini. Nah kita bangkitkan dia supaya kritis karena dia udah punya adab. Nah seperti itu. Nah itu insya Allah itu ya. Maksudnya kalau ingin pengetahuan kita berlapis. Kalaupun kita sudah punya ilmu yang kemarin kita udah dapat nih, nanti Bu bilang lagi enggak ya ini. Ibu itu pengetahuannya akan Allah berikan yang berbeda dari yang kemarin. Pasti setiap huruf yang kita ucapkan, yang kita gali di dalam Al-Quran itu ada pengetahuan yang baru. Kata Quraisy mengatakan kalaupun kita membaca Al-Fatihah sehari 17 minimal 17 kali ya Bu ya, itu pengetahuannya, pemahamannya yang akan masuk ke dalam pengetahuan kita itu berbeda, meningkat. Tapi ketika dia meningkat, kalau kita nah itu kayaknya udah setengah 12 ya, jamnya sudah itu belum diganti. sudah diganti sudah Naik lemari. siapa yang ganti? Mbak Nur naik lemari tadi. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh yang ya dicatat oleh Allah, sehingga bisa kemuliaan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kajian pagi ini melalui diskusi tanya jawab sudah kita lewati. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pakaian jiwa kita, menjadi penerang hati kita, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih ditingkatkan lagi dan menjadi hamba yang bertawakal dengan tawakal yang hak. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum